Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat guru kita semua, yaitu Bapak Ustaz Qudais, yang kami hormati jamaah pengajian Sidang Barokah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini kenikmatan iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Barokah dalam rangka sholat subuh bersama. Insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian di akhir pagi ini. Salawat kita salam bagi dilimpahkan kepada junjungan Adam ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Baiklah, kita awali dengan salawat tasbih dulu satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil dhalimin bil dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil Kita buka bersama kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat kepada guru kita kami persilakan. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana mutakallisin liya'budu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa basiratan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند الفساد أمتي فله أجر مئة شهيد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita awali ta'lim kita, ta'lim, muta'allim, belajar dan mengajar, dengan surah Al-Fatihah
mengenai Allah, wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka menakar Allah, mengukur Allah dengan takaran yang sebenar-benarnya takaran, haqqa qadri. Kalau di dalam bahasa ahli tafsir itu mereka menyampaikan tidaklah mereka mampu mengenal Allah. Jadi secara harfiah tadi mengukur gitu, menakar Allah itu dengan takaran yang sebenarnya. Tapi dalam bahasa ahli tafsir mereka tidak mengenal Allah, tidak mampu mengenal Allah dengan ma'rifat, pengenalan yang sebenar-benarnya kenal. Pertanyaannya, kita kenal Allah? Halo? Kenal gak kita sama Allah? Kenal Pak? Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Ya. Pilar agama itu ada 4. Ini harus kita paham Pak. Jangan sampai salah paham. Kalau salah paham, gagal paham nantinya. Ya. Dikasih paham, nggak paham-paham juga. Ini. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Yang keempat as-sa'ah. Ini kan yang dicontohkan oleh Nabi yang bertemu dengan malaikat Jibril yang berbentuk manusia yang begitu gagah, ya, rambutnya yang subhanallah rapi, bersih, pakaian putih, masya Allah. Langsung berhadapan dengan Nabi, bertanya tentang itu, Islam, iman, ihsan, dan as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Hari kiamat. Yang kita tahu hari ini, yang kita kenal hari ini, yang kita geluti hari ini, hanya berkisar 2, Islam, iman. Ya. Islam, iman. Ya. Bagaimana caranya kita untuk mengenal Allah? Seorang wali Allah, Imam Zunnun Al-Misri Al-Hasan, ya, wafat tahun 356. Orang yang pertama dari kaum salaf. Beda Pak ya, salaf orang-orang terdahulu dengan salafi atau disebut dengan wahabi. Ya. Kalau ada orang
di negeri Mesir, orang yang pertama, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya mau tanya kita sholat tadi itu kenal nggak dengan Allah? Atau pikiran kita kemana-mana gitu? Ya. Lihat, ada amalan jasad. Amalan jasad itu lisani, zikir, baca Quran, tapi nggak masuk ke dalam hatinya, ya sekedar lisan saja. Ya. Ada amalan jiwa. Apa amalan jiwa? Tidurnya sedikit, makannya sedikit, banyak berpuasa, berbicaranya pun sedikit. Ini amalan jiwa nih, untuk mendidik jiwa. Ini ada orang ngobrol sampai tengah malam sampai jam 1. Jiwanya nih kurang. Amalan qalbu nih. Ya, amalan qalbu apa dia? Allah, hadirkan kebesaran Allah. Allah. Makanya jangan heran kalau ada ulama-ulama kita ini. Ini 4 mazhab imam-imam kita ini. Dalam mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua bertarikat, semua bertasawuf, orang sufi semua itu ahli hadis, ahli Quran, ya, ilmunya luar biasa. Tapi semua mereka bertasawuf. Hati-hati, ada kelompok hari ini yang anti tasawuf. Nah, tasawuf itu ilmu ihsan, ini kolbu ini, ya, ilmu ini hari ini jarang dipelajari, jarang disampaikan. Hati-hati ahli tasawuf, zindik, sesat. Kalau sudah tasawuf, dia sudah tidak bersyariat lagi. Salah. Kalau ada orang bertasawuf tapi tidak bersyariat, salah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama, ya, Imam Zunnun Al-Misri Al-Hasani. Bagaimana caranya kenal dengan Allah? Suatu saat beliau ditanya sama seseorang jamaah yang hadir, bagaimana, wahai Zunnun, bagaimana caranya engkau mengenal Allah? Masya Allah. Apa kata beliau? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah dengan, coba, araftu Rabbi bi Rabbi. Ada yang bisa mengenal itu, Pak? Ya, Masya Allah. Aku kenal Allah sebab Allah memperkenalkan dirinya kepada aku. Ya. Maka jangan heran kalau amalan qalbu nih, amalan qalbu, Allah masuk ke dalam hati, punya itu keluar. Kenapa hu itu nama Allah. Ya. Coba kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallah. Huwa ini kata ganti ketiga ini. Ya. Kenapa diletakkan di posisi awal? Qul, katakan huwa, dia. Nah, kalau kita nyebut dia, ada nggak orang begitu? Bahasa dia nih. Kata ganti ketiga, dia. Nggak kelihatan orangnya, nggak jelas siapa dia. Ya. Qul huwallah, dialah Allah. Ternyata di dalam bab ihsan nama Allah itu Hu. Ya. Masya Allah. Coba kita sebut Allahu huwallah, nggak akan bisa berubah tuh. Ya. Coba kita sebut Tuhan, Tuhan balik hantu. Coba Allah hu, nggak akan berubah, nggak akan berubah. Subhanallah. Suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi,
minta satu amalan yang dahsyat, yang tidak ada satupun amalan yang mengalahkan amalan ini. Ya Rasulullah, berikan ini menantu bawel ini. Ada nggak menantu seperti itu? Ya. Jadi maksain mertuanya, tapi dalam hal kebaikan gitu. Ada menantu sekarang ini maksain mertuanya agar supaya dia urusan dunia nih, ya. Bahkan ada menantu nggak ngakuin mertuanya sendiri gitu. Ya. Anaknya diambil mertuanya, orang tua anak istrinya kagak diambil, ya. Nggak diakui gitu. Berikan aku satu amalan yang lebih dahsyat dari seluruh amalan yang lain. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Ini langsung diajarkan Rasulullah. Ini talakinya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Mudawwamah la ilaha. Ini, ya. Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku mendawamkan kalimat ini, mengamalkan, mempraktekannya? Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, pejamkan matamu, kemudian engkau sebutkan la, tarik dari titik mana tuh? Dan ini diajarkan Nabi langsung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ini saya dapatkan ketika Abu Anom Tasikmalaya memberikan ijazah la ilaha subhanallah, ya Allah la. Jadi tidak sembarang, ya. Bagaimana caranya mengucapkan Allah ke dalam Allah ke dalam hati kita, la, dari pusat nih, ya. Jadi insting kita dari pusat sampai ke titik mana terus ucapkan kembali ilmu. Bukan hanya sembarangan. Ini namanya tarekat, jalan. Kudu ada yang membimbing. Masya Allah. Jadi kenapa selama ini kita berzikir nggak ada pengaruhnya untuk diri kita? Ya. Zikir sembarangan, walaupun lafaznya benar. Apalagi, ya. Coba kita bersalawat kepada Rasulullah. Merinding, gemetar nggak? Merasul nggak ke dalam? Enggak. Ya. Karena yang kita salawatkan itu, yang kita sebutkan namanya itu belum kita kenal. Apalagi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita belum kenal siapa yang kita takbir, siapa yang kita besarkan. Makanya jangan heran kita sholat dari mulai takbir sampai sujud sampai salam itu entah linglung kita, seluruh jiwa kita, seluruh yang kita maksud jauh dari Allah. Ya, mulut kita komat kami, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, ya, benar nggak kita kenal kepada Allah? Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada macam-macam tingkatan orang yang kenal kepada Allah. Ini di dalam kitab, kita nggak ngomong sembarangan nih, ya. Ada kitabnya, kitab Manarut As-Sa'ilin ila Hadratillahi wa Maqamihi At-Tayyib, Imam Najmuddin Abu Bakar Ibn Sahawur Ar-Razi Al-Hasani, wafat 564 Hijriah. Masya Allah. Kata beliau dalam kitab ini, ada orang yang mengenal Allah itu dengan intelektualitasnya. Apa itu? Ilmunya, kecerdasannya, akalnya. Ya. Sedangkan semua itu, ini berdasarkan akal, ya, berdasarkan intelektualnya. Sedangkan semua itu yang berdasarkan akal, tanpa audiovisualisasi, tanpa kelihatan, itu tidak akan masuk, tidak akan dipercaya.
kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya? Ini kan bahasa orang yang berakal. Ketika baliknya Nabi kita Muhammad Isra Mi'raj kembali bertiga malam sudah nyampe lagi. Apakah engkau percaya wahai Abu Bakar bahwa Muhammad diperjalankan bahkan kembali secepat itu? Ini bahasa orang yang menggunakan akal. Karena dia tidak melihat, tidak nampak gitu. Masya Allah. Akal kita tidak akan bisa mengenal sesuatu kecuali dengan pandangan. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya analog atau kiasannya harus kelihatan. Ya. Dengan akal. Nah, ini maka tingkatan mengenal Allah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ma'rifatul awam. Ini nih ma'rifatul awam. Ini orang-orang awam ini mengenal Allah itu tingkatan awam nih. Mereka tidak punya ilmu. Orang-orang yang tidak punya ilmu hanya taklid semata. Yang penting gimana kata orang tua saya dulu. Pernah nggak kita dengar kata orang tua dulu? Jangan duduk di depan pintu maghrib. Nanti Pak Mali, ada Pak Mali, ada Bu Mali, ada siapa ya? Nah, Masya Allah. Ternyata dasarnya setelah kita pelajari, kita lihat ada. Kenapa kata Nabi cepat-cepat menjelang maghrib perintahkan seluruh keluarga, anak-anak, apalagi perempuan, pulang, jangan di luar, masuk rumah. Itu setan mulai gentayangan semua. Nah, maka di dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Hajj ada ma'rifat syaitan. Ya, ma'rifat syaitan. Masya Allah. Tutup pintu, apalagi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setan lari berdiri. Nah, masuk ke rumah-rumah di mana ya? Masya Allah, ternyata benar. Yang ini bagaimana kata orang tua dulu? Ya, ma'rifatul awam tanpa ilmu, taklid. Ya. Kalau taklidnya mengikuti orang yang benar, yang lurus, nah bagus. Tapi kalau taklidnya, yang penting kamu ngaji di sini aja, nggak usah dengan ustadz itu. Nah, ini Ustadz Bahlul namanya. Ya. Taklid semena-mena, ya. Sama dengan sekte LDI, ya. Kenal kan? Kenal? Udah banyak pentolannya ya, termasuk Islam Jamaah juga. Ada yang tobat, Masya Allah. Nah? Dulu di Sulawesi kejadian, dan ini saya alami sendiri. Kita masih di Majelis Ulama Indonesia yang sekarang lagi diobok-obok nih sama oligarki rezim yang nauzubillah min dzalik. Ya. Ini HTI yang dihancurkan, FPI yang dihancurkan. Ini oligarki liberal sepilis ini, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya, coba. Siapa yang menghancurkan? Yang menghancurkan ini Pertamina, buntu kemana-mana. Apakah HTI, FPI atau organisasi Islam yang lain? Malah Majelis Ulama Indonesia, malah sekarang Islam yang terus disuduti. Yang korupsi siapa gitu? Jangan MUI yang dibubarkan, partai yang korupsi makan di kerapek itu yang dibubarkan. Ya, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Suatu ketika Departemen Agama, kan jadwal saya ada berapa di pusat Kementerian Agama.
tempatnya duduk Menteri Agama di situ. 2 sudah dicoret, gak bisa lagi masuk. Allah Akbar. Pas ada menteri, saya khotbah 1. Cuman waktunya 5 menit itu dikasih khotbah. 5 menit. Baru juga salam. Sama mukadimah udah selesai. Allah kasih ilham luar biasa. Ya. La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juratan min al-khaytum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Tek 5 menit selesai. Itu menteri agama. Itu kan podium bukan mimbar ya. Nah, ini juga nih. Ya, Habib tolong diganti nih. Ini mimbar ini bukan podium sebenarnya. Ya, mimbar ini podium bukan mimbar gitu. Mimbarnya Nabi, sunahnya Nabi itu dari depan. Ini cuma disampaikan, maka diterima tidak diterima juga kepada pengurus. Alhamdulillah sudah disampaikan. Saya berikan contoh ya sedikit ya. Kita ini udah masuk lagi ikutin orang-orang. Pernah tidak saya contoh coba begini. Kalau kita kepalanya kelihatan di sini, persis saling gitu, baru tangan tinggal kepala. Cuman banyak umat hari ini tidak menyadar, tidak sadar, ya, nggak sadar, ya, mengikuti masuk ke dalam masjid tempat sujud umat Islam pun sudah mengikuti gaya-gaya. No. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Masya Allah, menteri agama sampai bangun begini, tinggi banget itu podiumnya, ya. Sampai saya mikir, itu kalau ada benda bisa masuk juga. Masya Allah. Selesai jadi imam. Ahsan. Disautik. Bagus banget suaranya Pak Kiai. Alhamdulillah. Cuma ngomong itu pulang. Pas dia nyampe rumah, sekretaris jenderalnya WA, Pak Kiai, kayaknya kenceng amat tadi itu khotbah. Saya balas, kenapa nggak diomongin di depan menteri tadi? Gua tambahin, mau. 2 jadwal udah. Wassalam, goodbye. Ya, subhanallah. Jemaah ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang pertama nih, karena hanya taklid saja, tanpa punya dasar, hujahnya enggak kuat, ya, ini ma'rifatul awam. Yang kedua, ma'rifatul uqal. Ini mengenal Allah itu dengan akal. Nah, ya. Mengenal Allah itu dengan akal. Ini biasanya nih kepada kelompok yang tekstual, ya. Tekstual. Kemudian dalilnya, nomor ayatnya berapa, sudutnya di mana, tempatnya ini ukal. Kalau kata itu enggak percaya mereka, enggak yakin mereka. Nah, ini sebatas, ya. Maka muncullah yang namanya ahli kalam, ahli tauhid, kemudian ahli filsafat, ya. Masya Allah. Uqal minal ulama itu tekstual, ya, lebih mengedepankan apa ya, nomornya, bentuknya, ya, berapa dan sekian, dari mana ke kemana gitu. Nah, kemudian ada akal cendekiawan filosof, ya, pemikir. Tapi semua itu hanya batas kepada mindset pemikiran mereka saja. Jangan-jangan Allah seperti ini ya. Nah, ini bagaimana caranya Allah turun dari aras. Ini mujassim, ya. Jadi dengan akal mereka gitu. Sifat Allah itu ada menggenggam, ada memegang, ada berdiri, ada duduk. Bisa jadi ya duduknya. Nauzubillah min dzalik. Ya, Allah jauh dari sifat-sifat seperti itu. Makanya, nah, ketika ada orang yang mengatakan
sunnah wal jamaah, maka di dalam kriteria ahlu sunnah wal jamaah itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Ya. Apa kata beliau? Idza ulqiya ahlu sunnah wal jamaah fahum al-asy'ariyah. Ya. Kalau ada orang mengatakan dia ahlu sunnah wal jamaah, pasti mereka berpaham Asy'ari atau al-Maturidi. Kalau ada mengaku ahlussunnah tapi tidak punya faham, seperti itu dicurigai ahlussunnah abal-abal. Ya. Bermazhab yang kedua tuh. Ada kelompok yang tidak bermazhab, kami nggak pakai mazhab. Tapi mereka pakai baca buku dari ustadznya. Dari mana kau belajar? Dari buku ini. Itu mazhab. Itu mazhab namanya. Ikutin satu ustadz doang gitu. Yang penting kata ustadz saya seperti ini, ustadz yang lain salah semua. Itu bahlul itu namanya. Ya. Dikasih dalil, udah benar, karena dia hanya ikutin ustadznya doang. Sebenar apapun dalil itu tidak akan diterima sama dia. Ya. Berfaham Asy'ari, kemudian bermazhab, nih yang penting. Yang ketiga, bertasawuf. Kalau ada kelompok Islamnya hebat, imannya hebat, tapi tidak mengakui tasawuf, diragukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena seluruh ulama-ulama salafus saleh itu bertasawuf. Ya. Apa itu tasawuf? Ma'rifatul uqal, dengan akalnya saya. Yang ketiga, ma'rifatul qulub. Ini udah tingkatan agama baik. Luar biasa, ma'rifatul qulub. Masya Allah. Sangguplah kita ketika kita sholat, saat-saat pikiran kita Allahu Akbar, pandangan menuju ke bawah, pendengaran kita hiruk pikuk, penglihatan kita hanya tertuju ke bawah. Pendengaran kita bukan berarti orang khusyuk, hati-hati ya. Orang khusyuk itu bukan yang harus paham dengan bacaan yang dia baca. Salah. Karena ternyata banyak orang yang bisa baca, nggak bisa baca. Bagaimana caranya mereka bisa memahami bacaan itu? Ya. Sampai zaman bajebot nggak akan bisa. Harus tahu artinya yang dibaca itu. Banyak orang hari ini yang tidak bisa. Sahabat Nabi 124.000. Hanya berapa orang yang bisa baca tulis? Tapi kenapa mereka mendapatkan radhiyallahu anhum ajma'in? Bukan karena kepintarannya, bukan bisa baca, bisa mengartikan, bukan. Ya. Banyak orang Arab yang tidak bisa memahami Al-Quran. Banyak. Ya. Lihat aja ketika kita ke Mekah Madinah, berbahasa Arab dengan bahasa, Masya Allah, fushahnya bahasa Al-Quran. Banyak orang Arab tak tahu, nggak paham itu bahasa Arab. Karena mereka umum bahasanya gitu. Ya. Coba gerak bahasa Sunda. Ayo berbaca kita bahasa Sunda. Ya. Ayo Sunda kasar, Sunda halus, Sunda setengah, Sunda sedikit-sedikit. Nah, ya. Masya Allah. Kita ke Banten aja. Luar biasa. Jadi ada ma'rifatul qulub. Pas kita sholat, pikiran kita udah mulai nyelene, kita hadirkan. Ini gerakan jantung kita. Allah. Demi Allah, itu pikiran kita tidak akan bisa kemana-mana. Allah yang ada di dalam kolbu kita. Nah, itu dapat khusyuk kita. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab ringkasan Ihya Ulumuddin. Ya. Itu ada, Masya Allah, ringkasan Ihya Ulumuddin. Kata beliau, 3 saja untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Ketika kalian takbir, benar nggak itu hadir Allah? Kita takbir Pak, merinding tubuh kita, Masya Allah. Itu indikasi ada kekhusyukan pertama. Allah. Ada orang sholat nggak tahu gimana mananya, masuk pun. Wow. Itu gimana
bagaimana model? Gimana tuh? Ya, rohaniah kalbunya itu kemana gitu? Ini menghadap Allah. Loh, ya Allah, kayak nggak apa ya? Sholat semarahan di atasnya. Jadi enggak kesungguhan itu menghadap Allah itu. Kesempurnaan itu enggak kelihatan. Sembrono gitu. Pada pakaiannya, ya Allah, bau. Mohon maaf, ini penting juga ya. Bahkan terkadang orang sebelah itu terganggu gara-gara kita sendiri. Enggak boleh jengkol, pete. Pas dia mau, ngomongnya juga enggak punya ini, enggak punya apa. Ya Allah, baru Bismillah. Ya nama dia ya Allah, meni. Seperti itu. Ya, ada orang sholat. Ya. Jadi menghadap Allah itu gimana ya? Antara hidup dan mati itu. Ya. Itu udah kemana-mana tuh. Ya, udah goyang-goyang. Udah kayak orang tari-tarian itu. Menghadap Allah seperti itu. Ya Allah. Ya. Terus kita hadirkan Allah. Itu hati nyebut Allah. Konsentrasi kita itu langsung tertuju. Ya. Perkara kita tahu arti dari bacaan tidak harus. Pernah nggak kita ketika kita sujud ruku, subhanallah bil azim. Coba hadir nggak Allah di saat itu kita? Yang kita agungkan itu siapa coba? Maha suci, yang maha agung itu. Subhanallah bil azim. Allah yang mengatur semua kita. Makanya lihat kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, itu dari mana asalnya? Itu ruh Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kata Ahmad. Lihat, Allah Ahad, Ahmad, Muhammad. Muhammad itu nama jasadnya, sedangkan Ahmad itu nama rohaninya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita tahu nggak nama rohani kita? Nah, nama jasad kita tahu nggak? Si Pendi itu nama jasadnya. Tahu nggak nama rohani si Pendi? Ayo. Ini masya Allah. Nah, ternyata kita ini nggak paham dengan rohani kita sendiri. Kenapa Nabi itu kalau mau tidur nggak langsung balik. Nabi itu mengisi, padahal udah dijamin gak punya dosa, surga tempatnya, bahkan beliau pemegang kunci surga. Nabi Adam gak akan bisa nikah sama Sayyidatina Hawa kalau tidak membuka kuncinya. Siapa kuncinya? Nabi Muhammad SAW. Marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah SAW. Sampai Nabi Adam itu pengen lihat wajah Nabi Muhammad, nyebut marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dikecup ininya. Disampaikan ke mata, langsung kelihatan tuh. Ya. Jarinya Nabi Adam langsung kelihatan wajah Nabi Adam Rasulullah. Ya begitu luar biasa gantengnya. Padahal jasadnya belum ada. Jasadnya belum ada. Ya. Di dalam kitab Al-Fasais Imam As-Suyuti mengatakan nurnya Rasulullah itu diciptakan subhanallah 14.000 tahun setelah diciptakannya Nur Muhammad, baru diciptakannya Nabi Adam AS. Tapi Nabi Adam sudah melihat wajahnya Rasulullah dengan salawat yang diajarkan oleh Allah. Ya Allah, pengen aku melihat wajah yang bersanding dengan namamu. Ya, di aras. Aras itu langit. Nah, yang namanya Illiyin, makomnya para Anbiya alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Apa diajarkan Nabi? Ini di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah. Ini apa gurunya orang Salafi.
muridnya ya Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab beliau menjelaskan bagaimana keuntungan marhaban bi habibi Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dikecup, Masya Allah, Nabi Adam langsung lihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dalam riwayat lain sallallahu alaihi Muhammad. Enggak pernah puas ya, saking gantengnya, cakepnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Masya Allah, luar biasa. Ya, pantas dikatakan Rasulullah, ya, afdalu bi yaumal qiyamati aktsaruhum bi sholati alaihi. Orang yang paling afdal bersamaku nanti di yaumil qiyamah, orang yang banyak bersalawat kepada aku. Jadi salawat ini luar biasa. Allah perintah salat, puasa, zakat, Allah enggak. Tapi ketika Allah perintah salawat, Allah sendiri bersalawat. Allah dulu yang bersalawat, baru perintahkan hamba-hambanya. Allah dulu bersalawat. Masya Allah, Allah karim, luar biasa. 14.000. Nah, Ahmad dari kata alhamdulillah ini, makanya di dalam bab ihsan ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, udah kita memuji tuh, ya Allah terima kasih, mata aku masih bisa melihat, ya Allah kuping aku, itu makna dalam hati kita, ya Allah jasad aku hari ini masih sehat, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Kalau kita copot alnya, alif lam ta'rifnya, ma'rifatnya, jadi apa nih? Ahmad. Subhanallah, Allah karim. Ma'rifatul qalb. Ya, ini ma'rifat kita kenal dengan Allah itu dengan hati kita. Makanya ya, hendaklah Allah itu selalu bersemayam di qalb kita. Bukan hati ya, di qalb kita. Qalb. Nah, itu sebelum tidur apa yang dibaca? Nah, ya, kalau bahasa orang-orang tasawuf, ya, ulama-ulama yang ma'rifatnya kepada Allah, Allahu Akbar. Li ruhi wa jasadi Ibnu Quraisy. Saya nama masyhur Quraisy. Nama ruhnya apa? Syakur. Ruhanianya itu syakur. Selalu bersyukur. Mau dijelekin orang bersyukur aja, mau ditendang orang bersyukur aja, mau disakit. Yang penting belum pakai pedang. Kalau udah pakai pedang, tak keluarin juga itu pedang dari orang tempatnya. Ya. Kalau masih, ya, kalau sudah 100 orang, nah tinggal kita keluarin ilmunya aja, ilmu rohaninya, mental semua lagi gitu. Nah, seperti itu. Ya. Subhanallah. Nah, kita kenal nggak rohani kita? Nabi itu sebelum tidur apa? Baca Al-Fatihah untuk rohani kita nih, Pak. Nah, ini orang-orang tua saya pengen panjang umur sampai 125 tahun. Ngobrol lah dengan rohani kita sebelum tidur. Ya. Karena dia menghadap Allah itu jasad ini hancur. Yang menghadap Allah itu rohani kita nanti. Ya. Yang ditanya nanti itu rohani kita. Jadi kita ini jasad sakit. Ketika jasad ini sakit, itu biaya, itu nggak kepikiran. Berapapun siap kita keluarkan kalau jasad sakit. Tapi rohani kita sakit. Coba berapa duit yang kita bayar? Kita keluarkan. Ada nggak sekolah rohani hari ini? Rohani? Gak ada. Dari TK sampai botak kepalanya. Ada mahasiswa saya yang lagi ngambil S2. Sempat saya bimbing, kemudian diajar materi. Allahu Akbar. Udah ngambil S2, strata 2, itu kan sudah bergengsi. Demi untuk karir. Saya suruh baca Fatihah, kagak bisa. Ya Allah, ini kalau bukan orang tua, gua kemplanin juga gitu. Orang tua apa? Ya Allah, udah botak. Ya. Allah, ngambil S2, Al-Fatihah, kagak bisa. Ya Allah. Eta kumaha sholatna. Ya. Banyak mahasiswa saya, hampir 7, sekarang 15.000 nih mahasiswa. Itu bergerak di bidang pajak, ya, bidang pajak, kemudian administrasi, ya, sains dan teknologi. Ya Allah, itu kalau mau wisuda wajib hafal 5 juz.
Kan mantap kan? Ya. Kalau tesnya keluar 3 hari, jadi ya, ujian tengah semester, ujian akhir keluar 3 hari. Ya. Kalau mau sudah 40 hari, kan gampang itu. Itu nikmat. Ya, kasih nilai plus. Pasti sudah hafal Quran, kan nikmat. Ini ya Allah, udah ijazah. Ya. Saya nggak ada S4, kalau ada S4 saya ngambil lagi S4 ya. Ya, cuman itu kan secara edukasi, pendidikan itu sampai S3. Kalaupun ada yang namanya profesor, itu kan hanya pemberian gelar. Ya. Pemberian aja. Allah, nggak bisa baca Al-Fatihah. Ya, udah mau mati. Ya, kasihan juga. Saya mau kasih nilai jelek. Ya Allah, nanti gara-gara bapak dosen nih ngasih nilai saya jelek, jadi stroke saya mati, dituntut saja akhirnya. Akhirnya kan kasih nilai yang bagus lah, dapat juga dia. Masya Allah. Pak, kalau masih panjang umur, mau panjang umur, mau. Nah, sebelum tidur ngobrol sama rohani bapak, bacakan Al-Fatihah minimal 5 kali. Lama amat, 5 kali Al-Fatihah lama cina. Ayo, ya Allah. Ya kumaha suruh baca sehari 1 juz. Ya Allah. Ngobrol sama roh. Wahai roh. Nama roh bapak siapa? Gak tahu. Nah belajar. Datang ke Bogor, saya suruh ke Bogor. Ya. Dari Cililitan. Ya. Nyasar, apalagi udah masuk ke sini ke Kostrad, balik lagi dia. Gara-gara Google tuh, nah itu Google tuh. Ya, kadang gila juga itu Google itu. Kadang nyasar kemana-mana kita di. Ya Allah. Disebut Masjid Al-Barakah, nyasarnya ke Atapia situ tuh, Masjid Baitur Rahman. Ini gimana model? Kan nyasar orang. Ini Google ternyata enggak. Sedeng juga itu Google itu. Ya, Google itu nama orang itu. Ya. Jadi selama buatan manusia itu tidak akan sempurna. Ya, nyasar kemana-mana kita, mendingan pakai Google. Nah, pakai rohani kita. Nah, itu dia rohani. Ya, telepati ini. Dulu kita nggak pakai HP, tapi kalau hati berbicara, masya Allah, langsung. Ya, langsung. Mungkin masih kita rasakan sekarang. Pas kita lagi makan, kegigit lidah nih. Apa yang kita sebut? Pasti ada yang nyebutin nama saya. Kegigit lidah nih. Ya, kegigit. Pasti ada yang nyebut ini. Oh, disebut terus ini. Darah itu. Ya, kegigit lidah. Ya Allah. Ini ma'rifatul qulub. Nah, ini sudah tingkatan yang. Jadi ketika pikiran kita melayang kemana-mana, hadirkan Allah. Itu bergetar sendiri. Allah. Khusus di dalam sholat, jangan sampai lalai kita. Ya, jangan sampai lalai. Ya, jasad kita ruku, tapi hati kita, qalbi kita ini jauh dari Allah. Dan tingkatan yang terakhir, ma'rifatul ihsan. Apa itu? Rohani kita ini luar biasa, ini udah bebas nih. Ya, tingkatannya sudah ya VIP. Nah, tambah lagi VIP ya udah paling tinggi gitu. Nah, ini berat. Nah, ketika ada ustaz atau guru kita, kiai kita menyampaikan materi untuk tazkiratun nufus, ya, membersihkan jiwa kita nih, perkara hati. Nah, tuh sungguh-sungguh ya, menghilangkan sifat ujub, kesombongan, mengajarkan tuh. Ada ustaz guru kita, kiai kita yang mengajarkan ini pembersihan hati, ya, sifat ujub, takabur, sum'ah, merasa diri lebih hebat. Nah, ikutin, ya, karena kita ini penuh dengan keegoan. Ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya dapatkan ini dari penjelasan Allah yarham guru kita, kiai kita almarhum, Masya Allah, ya, Kiai Muzairah, pimpinan pondok pesantren Temboro Al-Fatah, Medinanya Indonesia hari ini. Ada 50.000 santrinya hari ini. Ya,
Santri 50.000 terbesar di Asia. Masya Allah. Bahkan seluruh negara pun sudah kenal mana itu Tumboro. Ya. Allah yang sampaikan ke karena pernah keluar bareng sama saya di Bali saat itu 2003 kalau nggak salah ya. Beliau bareng saya 4 bulan, beliau 40 hari di Kuta. Keliling kita di Kuta, yang banyak orang nggak pakai Kuta tuh. Ya Allah, pening kepalanya jalan sana. La haula wala quwwata. Ya bagaimana? Bagaimana enggak? Ya cuman ya Allah. Mau dihindari susah. Mau kemana kita? Ya, muter-muter di situ, putar ya Allah. Ya, untung enggak ketutup sama putar juga mata kita. Ya. Kata beliau, ketika ada rasa sombong ujub, apalagi imam ini Pak luar biasa. Imam ini potensi kesombongan itu, oh jangan main-main. Ya penceramah yang diberikan minta fatwa, ya, dia menjawab aja, itu potensi kesombongan ujub itu. Maka kata beliau, cepat-cepat sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Ser itu langsung ketutup, nggak akan bisa. Kudu ada gurunya, diajari, bukan hanya main comot aja, ngomongnya kalian, tapi nggak ada talakirnya. Tahu kita ada ruhnya gitu, ya, ada ruhnya. Makanya kata Rasulullah ini, kalau kita ini tidak berguru, tidak jelas anaknya, nadrah, ya, nadrah itu satu benefit yang hilang dari ruh kita, benefit keberkahan dari seorang guru. Bukan banyaknya, tapi ada keberkahan ilmu itu dari guru kita, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya. Imam Ibn Mubarak mengatakan itu setengah, sangat itu setengah dari agama. Hari ini orang banyak baca buku, nggak merasa hebat, nggak merasa benar dia. Ya, nggak ada guru, salah jadinya. Ya, satu benefit ruh itu tidak diberikan oleh Allah. Ya, nggak diberikan oleh Allah. Maka insya Allah kita bisa memahami di level mana kita nih, ma'rifatul awal, ma'rifatul muqad, akal, ma'rifatul qulub, atau ma'rifatul Masya Allah Tuhannya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita sehingga tidak sembrono, tidak sembarangan kita. Ya. Dalam seluruh, kalau rohani itu semuanya sudah ini syahadat rohani kita Pak, harus kita tahu ini. Syahadat rohani kita harus paham kita, yang selalu kita baca setiap menjelang pagi atau asar gitu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu syahadat jiwa kita. Bisa nggak kita maknai? Raditu billahi, Masya Allah, raditu billahi rabban. Bisa nggak kita meletakkan semuanya itu atas kehendak Allah atau ego kita? Ayo, sehingga Masya Allah, ya, ini ma'rifatul rohaniyah kita, ya, itu udah melanglang kemana-mana. Semuanya, seluruh gerakannya, ibadahnya, dari mulai bangun sampai tidur lagi hanya Allah. Bukan jual tanah, kudu salawat 4.400 jual tanah itu, ya cemen, cemen. Ya, pengen laku tanahnya bersalawat, cemen itu masih ada yang diharapkan. Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Boleh dicicil, boleh tidak. Ya, atau habis sholat, pokoknya 313 itu kekuatan pasukan badan. Masya Allah. Itu saja yang bisa kita ajak kaji pada subuh Ahad yang keempat ini. Insya Allah kita berharap kepada Allah, Allah afiat sehatkan kita, panjangkan usia kita dalam ketaatan, dan yang kita berharap yang tidak ada jaminan. Allahumma ja'alna min husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tiga ini kita minta sama Allah. Ya, husnul khatimah, kemudian taubat sebelum ajal, dan tetap dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah ya majma'in. Sempurnanya kita tutup dengan ibarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang menyampaikan tausiahnya di pagi hari, dan juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di pagi hari ini. Mari kita tutup pengajian dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para jamaah kita ngobrolnya ke selam di masjid. Insya Allah ada syarat